Baik, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang untuk anak-anak kelas 11 ya. Selamat datang untuk anak-anak kelas 11 yang sudah menghadiri kelas melalui virtual meet, melalui Gmeet pada pagi hari ini. Baiklah, kita akan mulai. Tapi sebelum kita mulai, Bapak mau cek kehadiran terlebih dahulu. Silakan anak-anak buka GFrom absen yang sudah Bapak sediakan pada Google Classroom ya. Tapi isinya sembari kita belajar ya, sambil kita langsungkan pembelajaran, kita mulai ke materinya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi gelombang bunyi dan cahaya. Nah, pada pembelajaran ini, anak-anak sekalian diharapkan mampu menerapkan konsep dan prinsip gejala gelombang bunyi dan gelombang cahaya dalam menyelesaikan suatu masalah. Kita ke gelombang bunyi ya. Gelombang bunyi itu benda yang bergetar disebut dengan sumber bunyi. Anak-anak ada yang pernah main alat musik? Itu ada yang bisa ngasih contoh nggak? Salah satu alat musik yang menghasilkan bunyi. Gitar, Pak. Gitar, Pak. Oh, gitar ya. Senarnya ya, benar. Anak-anak sering main gitar kan. Nah, di situ karena lihat tuh senar gitar itu kan bergetar ya. Nah, benda yang bergetar disebut dengan sumber bunyi. Berarti gitar itu disebut dengan sumber bunyi gitu. Nah, keras lemahnya suatu bunyi tergantung pada amplitudo getarannya, sedangkan tinggi rendahnya bunyi bergantung dengan frekuensi getarannya. Lanjut, kita ke cepat lambat bunyi. Cepat lambat bunyi bergantung pada elastisitas dan massa jenis. Elastisitasnya dipengaruhi juga gitu. Lanjut, efek Doppler adalah perubahan frekuensi. Nah, ini perubahan frekuensi atau panjang gelombang yang diterima pengamat karena adanya gerak relatif di antara keduanya. Tuh. Ini lebih ke arah pengamat ya. Kan relatif sesuai dengan pengamat itu sendiri, efek Doppler itu kalau gelombang bunyi. Nah, untuk rumusannya bisa dilihat di sini. Ini adalah ketentuan dari rumusan tersebut. Apabila positif mendekati sumber dan negatif dia akan menjadi sumber. Nah, ini untuk rumusan pada soal-soal nanti gitu. Lanjut ke resonansi adalah proses ikutnya bergetar suatu benda karena frekuensi yang dialami sama dengan frekuensi dari suatu sumber bunyi. Nah, dalam alat musik seperti gitar terdapat kotak resonansi. Nah, anak-anak pasti lihat ya, di gitar itu ada kotak resonansi. Nah, kita lanjut. Kalau dari gelombang bunyi, udah paham belum? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ke gelombang cahaya ya. Di sini gelombang cahaya itu, cahaya tampak itu apa dulu? Merupakan salah satu bagian dari gelombang elektromagnetik yang rentang panjang gelombangnya dapat ditangkap oleh mata. Jadi cahaya tadi kita bahas jenis gelombang, itu gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium. Gitu. Memiliki spektrum yang diurutkan. Nah, ini anak-anak bisa lihat sendiri di sini dari gelombang yang terkecil dan terpanjang ya, panjang gelombangnya. Gitu. Yang terkecil radio, terpanjang sinar gamma. Lanjut kita ke, nah, ada sifat gelombang interferensi cahaya, merupakan penjumlahan superposisi dua gelombang yang menimbulkan terbentuknya gelombang yang lain. Jadi ada dua gelombang, kalau cahaya itu dia membentuk gelombang yang lain nantinya gitu. Karena adanya beda fase ya, beda fase cahaya. Kita lanjut ke difraksi. Difraksi merupakan pelunturan cahaya saat melalui celah sehingga cahaya terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat yang baru. Gitu. Lanjut kita ke polarisasi. Polarisasi adalah peristiwa penyerapan arah bidang getar dari suatu gelombang. Berlaku pada gelombang transversal saja. Cahaya itu gelombang transversal, jadi polarisasi itu berlaku untuk cahaya. Contoh nyata darinya itu ada pada cahaya tadi, pada sebuah sinar atau cahaya bisa terjadi polarisasi cahaya. Cahaya yang terpolarisasi akan memiliki bentuk yang berbeda dari kebanyakan. Salah satunya memiliki gelombang dua macam yang terdapat, gelombang magnet atau gelombang listrik dan gelombang cahaya. Itu ya.
Untuk polarisasi dia ada pada gelombang magnet, gelombang listrik, dan cahaya, hanya itu. Oke, kira-kira dari gelombang cahaya udah bisa dipahami belum? Sudah. Paham, Pak. Nah, kalau sudah paham, pada hari ini kita lanjut pada tes evaluasi. Tes evaluasi ini dilakukan secara live ya. Kita langsung, silakan anak-anak membuka link yang sudah Bapak sediakan. Nah, ini tinggal masuk aja ya. Nanti kalau sudah 10 orang, Bapak ini kita start. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah masuk semua, kita start ya. Kita kerjakan bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal, maka gelombang bunyi dapat mengalami peristiwa. Nah, silakan isi. Ya, kalau lihat warnanya ya. Oke, kira-kira ada yang nggak menjawab nih? Ada yang nggak sempat menjawab? Saya, Bapak. Oke, nggak apa-apa. Ayo Pak, belum jawab Pak. Sinyal. Ya. Oh ya udah, nanti kalau yang beberapa terkendala nanti Bapak masukin classroom ya, nanti dikerjain ulang. Tapi kita lanjutin dulu yang ini dulu. Oke, lanjut skor. Sementara ada Aulia nih. Aulia sudah memimpin dengan skor 900. Silakan yang lain jangan sampai kalah. Oke, tinggi rendahnya nada dipengaruhi oleh, lihat warnanya nih, ada amplitudo, kecepatan gelombang, panjang gelombang, dan frekuensi. Silakan. Oke, satu orang yang tidak sempat mengisi ya. Oke, nggak masalah. Ini yang mendapat skor terbaik nanti bakal dapat sedikit penghargaan ya dari Bapak setelah kelas ini. Jangan sampai kalah pokoknya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Tetap Aulia Sapitri nih. Yang di awal lalu ada Putri, Diah, Rika, dan Iqbal. Wow, langsung jauh banget ya naiknya Iqbal ini. Oke, lanjut. Soal ketiga, efek Doppler terjadi pada gelombang cahaya ketika cahaya dipantulkan, melewati medium, bergerak relatif, atau dibengkokkan. Oke, semuanya menjawab relatif ya terhadap pengamat 10 orang. Dan jawabannya benar ya. Oke, wis. Langsung Putri Ramadona memimpin. Ini karena kecepatan waktu ya. Kalian cepat menjawab, dia skornya naik. Lanjut. Soal keempat, bunyi dengan panjang gelombang 0,8 meter memiliki frekuensi 400 Hz. Berapa kecepatan lambat bunyi tersebut? Oke, udah 9. Aduh, satu orang menjawab salah ya. Oke, nggak apa-apa. Yang benar ada 340 meter per second. Oke, untuk skor masih tetap dipegang Putri Ramadona ya. Aduh. Oke, nggak apa-apa. Ada Aulia, Diah, Rika, Iqbal. Masih nih bersaing nih. Oke, lanjut ya. Jika panjang gelombang cahaya adalah 500 nanometer, berapa frekuensinya? Oke, satu orang tidak menjawab. Ini 8, ini 1. Satu orang tidak menjawab. Oke, tidak masalah. Untuk skor akhir, urutan ketiga ada Rika, urutan kedua ada Dia, dan urutan pertama ada Putri Ramadona. Wih, keren sekali. Ini Putri Ramadona, Dia, dan Rika ya. 3 besar. Lalu runner-up ada Iqbal, dan tadi satunya siapa? Nanti kita lihat lagi ya. Oke, mungkin bisa kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Silakan sisanya anak-anak mengerjakan pada classroom yang disediakan. Selamat untuk yang lain, untuk Putri, Dia, dan untuk yang lain nanti belajar lagi ya. Oke, untuk pada hari ini Bapak akan tutup pembelajaran dari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.